Kali ini kita akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi tentunya adalah kata yang sering kita dengar belakangan ini, terutama bertepatan dengan gelaran akbar pemilihan umum 2019. Namun, apa sebenarnya demokrasi itu? Untuk memahaminya lebih jauh, berikut adalah pengertian, sejarah, prinsip, ciri-ciri, macam-macam hingga contoh negara-negara yang menerapkan demokrasi. Ya, kita masuk pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki kesamarataan hak dalam proses pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Dalam bentuk pemerintahan ini, warga negara akan dapat berpartisipasi langsung melalui perwakilan, mulai dari perumusan, pengimbangan sampai dengan pembuatan hukum. Bentuk pemerintahan ini turut mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi sehingga akan memungkinkan praktek kebebasan politik secara setara dan bebas. Pengertian lain mencakup seperangkat prinsip serta gagasan terkait kebebasan serta praktek dan prosedurnya. Makna yang terkandung ialah mengenai penghargaan akan martabat dan hak manusia. Pengertian demokrasi menurut para ahli, yang pertama menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua, para ahli menurut Carlos Costello ialah demokrasi adalah sebuah sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan adanya kekuasaan pemerintahan yang tetap dibatasi oleh hukum dan kebiasaan dalam melindungi hak-hak perorangan dari warga negara. Menurut ahli John L. Esposito, demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu, semuanya akan berhak untuk turut serta berpartisipasi baik secara aktif maupun melalui pengkontrolan kebijakan dari pemerintah. Selain itu, akan ada pemisahan yang jelas pada lembaga resmi pemerintahan antar unsur legislatif dan eksekutif dan yudikatif. Menurut ahli Hans Kalses, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan negara akan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Rakyat telah yakin bahwa segala kepentingan serta kehendaknya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Menurut Sidney Hoff, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan dari pemerintah yang terbilang penting baik secara langsung ataupun tidak langsung akan didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan dengan bebas dari rakyat yang sudah dewasa. Makna demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dimaksud dengan demokratia. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat serta kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Jadi, maknanya secara harfiah ialah kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu sendiri mencakup sektor sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Secara umum, pengertiannya ialah sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan ini nantinya akan membawa dampak pada seluruh rakyat. Arti lain ialah rakyat yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kita masuk sejarah demokrasi. Sistem demokrasi telah diterapkan di era Yunani kuno. Melalui sistem tersebut, rakyat akan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Seluruh perkara kenegaraan wajib dibicarakan terlebih dahulu dengan rakyat. Di zaman sekarang, terutama di Indonesia yang memiliki penduduk hingga lebih dari 200 juta, demokrasi langsung tak akan mungkin diterapkan.
Oleh karenanya, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPR selaku perpanjangan tentang aspirasi rakyat. Kondisi ini kemungkinan memunculkan adanya istilah demokrasi tidak langsung. Indonesia sendiri pernah menerapkan demokrasi terpimpin oleh era Presiden Soekarno. Lalu pada era Presiden Soeharto diunsurkan demokrasi Pancasila hingga era reformasi seperti sekarang ini. Prinsip demokrasi yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip demokrasi ini terkait undang-undang dasar maupun semua hukum yang ditetapkan, di mana konstitusi akan dijadikan landasan berbangsa serta bernegara. Fungsinya ialah sebagai pembatas kewarganegaraan pemerintah dan dapat memenuhi hak rakyat, sehingga tidak ada rakyat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang penguasa. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintahan tak akan dapat campur tangan dalam proses peradilan karena adanya sistem peradilan bebas. Netralitas akan sangat diperlukan sehingga permasalahan bisa dilihat secara jernih dan tepat. Hakim akan dapat bekerja secara baik dalam hal menemukan keadilan dan menentukan keputusan adil dalam setiap perkara yang ditangani. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara akan dapat secara bebas membentuk organisasi maupun berserikat. Warga negara juga tidak akan dibatasi haknya dalam mengeluarkan pendapat secara disampaikan secara bijak. Yang keempat, pengertian pemerintahan secara berkala. Supaya kekuasaan tidak disalahgunakan, perlu adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Hal ini akan dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek KKN. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil dan jujur agar dapat menemukan pemimpin yang dapat diandalkan. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan. Kebenaran serta keadilan tak akan dapat tercipta tanpa adanya penegakan hukum. Penerapan hukum sendiri tidak boleh berat sebelah maupun pandang bulu. Setiap warga negara akan memiliki kedudukan sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum pun wajib mendapatkan hukuman yang tegas. Jaminan akan hak manusia. Sistem demokrasi akan dapat berhasil jika dibenahi perlindungan HAM, sehingga negara pun harus menghargainya dengan tidak melakukan aksi-aksi pelanggaran HAM. Yang ketujuh, kebebasan pers. Pers akan jadi media penyalur apresiasi warga sehingga warga dapat memberi saran maupun kritik pada pemerintahan selaku pemuat kebijakan publik. Fungsi lain ialah saran sosialisasi dari segala program pemerintahan sehingga akan ada komunikasi antara pemerintahan dan rakyat. Dan selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, semua keputusan pemerintah didasarkan aspirasi warga negara. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi, seluruh keputusan yang telah ditetapkan pemerintah haruslah berlandaskan aspirasi serta kepentingan warga negara, bukan atas kepentingan kelompok maupun pribadi. Hal ini akan dapat mencegah praktek korupsi. Kedua, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini masih berkaitan dengan kepentingan, kehendak, ataupun kekuasaan rakyat, di mana tercantum dalam undang-undang hukum harus tercipta secara seadil-adilnya. Ketiga, memiliki perwakilan rakyat. Urusan negara, kedaulatan serta kekuasaan rakyat akan diwakilkan kepada para anggota dewan yang terpilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu. Pesta rakyat ini akan diselenggarakan secara berkala agar dapat terpilih pemimpin atau perwakilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Terakhir, terdapat sistem kepartaian. Partai ialah media atau saran dalam melaksanakan
sistem demokrasi agar rakyat dapat dipilih menjadi wakil rakyat guna meneruskan aspirasi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi langsung, direct democracy. Sistem pemerintahan ini akan turut melibatkan rakyat secara langsung, terutama dalam proses pengambilan keputusan seperti pada penyelenggaraan pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu. Kedua, demokrasi tidak langsung. Pada demokrasi tidak langsung ini, pada sistem pemerintahan ini, warga negara tidak akan terlibat secara langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, ialah keputusan yang dirumuskan serta ditetapkan wakil rakyat melalui DPRD, DPD, hingga DPR. Contoh negara demokrasi selain Indonesia, masih banyak loh negara-negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan ini. Di antaranya yaitu negara Amerika Serikat, India, Brasil, Nigeria, dan Pakistan. Dan masih banyak lagi loh negara yang menerapkan sistem demokrasi. Semua negara ini melibatkan rakyatnya secara langsung ataupun dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan warga negara. Gimana? Udah paham tentang demokrasi kan? Nah, kamu sebagai warga negara Indonesia harus paham nih tentang demokrasi, karena Indonesia sendiri saat ini menganut sistem pemerintahan demokrasi.